konsultan pajak Dr. Andes Purnabari AK, kuasa hukum pengadilan pajak, CEO PT Sempurna Strategi Consulting. Baik, kepada Bapak Sempurna Bari, kami undang dan kami persilahkan untuk memimpin acara pada siang hari. Silakan Bapak Sempurna. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga dari Komite Perpajakan, yang terhormat Ketua IAPI juga Ketua Komite Perpajakan Bapak Arif Setiadi, juga Ketua IAPI untuk wilayah timur ada Pak Riweku dan rekan-rekan semua pengurus IAPI yang hadir, termasuk para narasumber Refat ya, juga Komite Perpajakan. Baiklah Bapak Ibu, jadi sebagaimana kita ketahui ya, dalam jangka waktu 5 tahun ya, jadi dalam jangka waktu 5 tahun SPT yang disampaikan oleh WP itu boleh diperiksa oleh DJP ya. Makanya pada saat itu kemungkinan diadakan penelitian ya, seperti yang Bapak Ibu dengar banyak ya, setiap tahun tuh ada hampir 3 juta SP2DK, surat permintaan data dan keterangan, serta 1% dari jumlah wajib pajak yang wajib SPT itu diperiksa, nggak sampai 1%. Jadi SKP dan STP itu terbit diperkirakan sekitar 250.000 selama 1 tahun. Ya, dan ini terbitnya berdasarkan penelitian dan pemeriksaan. Ya, dan ini ada setelah pemeriksaan terbit SKP bisa kita lakukan keberatan, bisa diajukan peninjauan kembali. Nah, itu masih di tahap kanwil. Ya. Nanti setelah itu juga menjadi objek untuk gugatan dan banding di pengadilan pajak. Kebetulan 2 narasumber ini ya, beliau ini dosen ya, di mana-mana juga dosen, juga akuntan publik, konsultan pajak dan kuasa hukum di pengadilan pajak, serta ada juga yang lawyer, jadi profesinya udah nambah kemana-mana. Baiklah, untuk tahap awal akan yang pertama akan hadir sebagai pembicara, saya kenalkan dulu. Tolong dibesarkan, saya nggak sempat lihat nih. Saya kenalkan Pak Rianto Abimel ya. Beliau ini riwayat pendidikan sarjana ekonomi di IPI ya, School of Economic, sarjana hukum Esa Unggul University ya, Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Beliau ini juga punya kantor akuntan, punya konsultan pajak, juga kuasa hukum ya, anggota Komite Perpajakan IAPI sejak 2017 sampai sekarang, partner KAP Gatot Permadi Azwir Abimel. Jadi silakan Pak Rianto menyampaikan materinya terkait kasus perpajakan ya. Saya berikan waktu 30 menit sampai dengan 14.45. Silakan Pak Rian. Terima kasih Pak Sempurna Bari. Pertama-tama selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Arif Setiadi ya, sebagai Ketua Komite Perpajakan IAPI ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, termasuk Pak Harli. Terima kasih Pak Harli dan teman-teman Komite Perpajakan IAPI. Ya. Nah, pertama-tama saya diberi tugas untuk menyampaikan mekanisme penyelesaian kasus pajak ya, yang terkait sampai dengan penyelesaiannya di kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah pajak di Indonesia. Jadi nanti di sesi kedua akan dilanjutkan oleh Pak Kiman ya, untuk penyelesaian kasus pajak pada proses banding ataupun di peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Iya, slide-nya Mbak Asri. Nah,
Ketika kita dilakukan pemeriksaan pajak, ya tentunya kita juga harus mempelajari nih teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan aturan-aturan pemeriksaan perpajakan ya. Nah, pemeriksaan perpajakan tata caranya nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail ya di dalam PMK 17 tahun 2013. Di mana PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini telah dirubah dengan PMK 18 tahun 2021 ya, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja nih ya, baik itu PPh, PPN dan ketentuan umum perpajakan. Dan ini juga sudah dirubah ya KUP kita dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 ya. Nah, Undang-Undang Harmonisasi ini terbit akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan PPN dan PPh ini disinkronkan ya menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021. Ya. Next slide, Pak Sri. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara kasus pajak ya, apa sih yang dimaksud dengan kasus pajak? Ya, nah ini bermula dari sistem perpajakan di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system. Ya, jadi di dalam sistem self-assessment system ini, wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri nih. Ya, kemudian membayar sendiri dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang. Jadi dengan adanya self assessment ini ya, wajib pajak diharapkan ya menghitung sendiri ya pajak yang terutang ya. Nah, tentunya untuk masing-masing pemahaman antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain itu kapasitasnya bisa berbeda, derajatnya bisa berbeda ya. Yang satu benar-benar memahami peraturan perpajakan, di satu sisi ada wajib pajak yang memang tidak begitu memahami terkait dengan ketentuan perpajakan. Nah, disinilah timbul suatu multi interpretasi dari masing-masing wajib pajak tersebut ya. Ketika menerapkan ketentuan dan peraturan perpajakan, termasuk undang-undang perpajakannya. Jadi dengan adanya self-assessment system ini, ya, wajib pajak diberikan keleluasaan nih di dalam menghitung pajaknya nih ya. Nah, disinilah timbul banyak interpretasi dari masing-masing wajib pajak itu sendiri terhadap ketentuan perpajakan. Nah, kemudian setelah dia melaporkan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, nanti pihak dari Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak atau Otoritas Perpajakan akan melakukan pengujian, akan melakukan pengecekan apakah yang sudah dihitung, dibayar dan dilapor itu sudah sesuai belum dengan ketentuan perpajakan. Nah, di sini timbul lagi nih bahwa Fiskus karena memang pekerjaan sehari-harinya adalah membaca peraturan pajak, menghitung pajak, jadi mereka benar-benar menerapkan ketentuan peraturan perpajakan. Tapi di satu sisi, wajib pajak tidak semuanya memahami ketentuan perpajakan. Nah, disinilah timbul dispute itu terjadi ya, timbul sengketa pajak itu terjadi. Ya, nah jadi karena hal tersebut maka ya harus kita sikapi dengan bijaksana ya perbedaan-perbedaan antara wajib pajak dengan Fiskus. Oke, next slide, Mbak Sri. Nah, sebenarnya ketika Fiskus ya melakukan pemeriksaan, tujuan utama mereka adalah untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi udah patuh belum nih kewajiban perpajakannya? Udah sesuai belum dengan ketentuan perpajakan? Ataupun bisa juga untuk tujuan lain nih, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ya. Jadi memang di sini Fiskus akan menguji lagi nih, sudah tepat belum apa yang sudah dilakukan oleh wajib pajak terhadap perhitungan pembayaran dan pelaporan pajaknya ya. Next slide, Mbak Sri.
Nah, kemudian bagaimana nih ruang lingkup pemeriksaan pajak ya? Apakah pemeriksaan pajak ini hanya memeriksa pajak saja atau memeriksa yang lain, gitu ya? Nah, jadi ruang lingkup pemeriksaan pajak ya hanya terkait dengan menghitung besarnya pajak yang terutang. Tujuannya tadi untuk menguji kepatuhan lagi nih, pemenuhan ini, di mana ruang lingkup ini bisa terdiri dari 1 bulan, beberapa bulan, ataupun 12 bulan di dalam 1 tahun pajak. Ya, jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 12 bulan ya. Nah, inilah ruang lingkup pemeriksaan pajak. Jadi terus kemudian jenisnya ya, bisa PPh 21 saja yang diperiksa, bisa hanya PPh output saja yang diperiksa, pemotongan pemungutan, baik itu PPh 22 terkait dengan impor barang, PPh 23 terkait dengan jasa, bunga, dividen dan royalti ya. Nah sekarang kalau dividen itu sebagian sudah bebas ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai, bisa juga ruang lingkupnya terkait dengan PPh badan, ya, ataupun PPh orang pribadi. Nah, disinilah ruang lingkup pemeriksaan pajak nih ya, baik itu jenis pajaknya tersebut ataupun bagian dari bagian dari tahun pajak tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Iya, belum balik. Ya, next slide, Basri. Nah, kemudian ketika seseorang ataupun badan usaha itu diperiksa, apa sih penyebabnya, apa sih kriterianya pemeriksaan pajak ini ya, di mana hal ini seringkali ditanyakan nih ketika kita memberikan jasa konsultasi ya, banyak sekali klien-klien menanyakan, Pak Rianto, kenapa sih saya bisa diperiksa pajak ya. Nah, jadi kriteria pemeriksaan pajak ini bisa berbagai macam nih Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama bisa juga karena Bapak Ibu terjadi kelebihan pembayaran pajak. Jadi Bapak Ibu mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak atau disebut restitusi. Jadi dengan Bapak Ibu minta restitusi, nah itu dari pihak otoritas akan nanya nih, sudah benar belum menghitung, membayar dan melapornya ya sesuai undang-undang belum? Kalau sudah sesuai baru bisa dikembalikan kelebihan pembayaran pajak. Nah, kita juga lagi nanganin kasus nih ya, teman-teman nih lucu juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi staf pajaknya ini ya dia salah menconteng di kolom di dalam SPT. Jadi misalkan pada bulan Mei ya, dia conteng lebih bayar pajak, padahal seharusnya dia minta untuk dikompensasi. Karena dia sudah conteng minta pengembalian pajak untuk bulan Mei terhadap PPN, pajak pertambahan nilai ya. Nah ini wajib pajak ini menjadi diperiksa nih. Nah pada saat itu klien meng-hire kami dan dia juga bingung, Pak Rianto ini kenapa diperiksa. Ketika kita telaah, oh ternyata ibu salah menconteng ya SPT PPN-nya. Seharusnya dikompensasi, dicontengnya direstitusi, minta kembalian uang. Sehingga mereka diperiksa khusus untuk PPN bulan Mei gitu ya. Nah jadi untuk Bapak Ibu sekalian ini juga harus hati-hati nih ya ketika mencontreng kolom pada SPT Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ketika mencontreng meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, nah ini masuk sebagai kriteria pemeriksaan pajak. Nah ini yang pertama nih, kriteria pertama Bapak Ibu. Kriteria kedua ya terdapat data konkret nih ya yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Nah ini banyak nih SP2DK terbit nih Bapak Ibu ya, hampir 2 juta surat yang terbit untuk permintaan keterangan ya, permintaan penjelasan dari kantor pelayanan pajak kepada seluruh WP di Indonesia. Nah, data konkret ini ya bisa dari data-data yang berasal dari institusi, lembaga, ya, asosiasi ataupun perbankan yang atau disebut dengan ILAP ya, ILAP ya, ILAP. Ya, jadi data-data ini karena
Indonesia sudah mulai terbuka ya informasinya ya, baik itu dengan automatic exchange data ya, pertukaran data yang otomatis antara negara, antar instansi, antar asosiasi ya, ini menyebabkan terbuka semua informasi-informasi tersebut ya. Nah, banyak sekali kemarin kita juga tanganin pengungkapan program Sukarela ini sumbernya dari data-data konkret ini. Jadi banyak sekali klien-klien juga masih beranggapan bahwa perbankan itu tidak bisa membuka rekening bank, tidak bisa mengetahui jumlah rekening kita. Enggak, sekarang dengan data pertukaran informasi itu dengan mudah bisa dibuka oleh otoritas pajak. Bahkan waktu beberapa waktu yang lalu ya, saya diundang di salah satu KPP, dia mencoba menunjukkan nih kepada kita nih Pak Rianto ya, misalkan Pak Rianto nih ya, nama Pak Rianto punya mobil apa aja. Nah, itu bisa terlihat dengan mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati di dalam data-data konkret ini ya. Apabila memang ada ya harta-harta yang belum diungkap ya ikut PPS lah mumpung sampai 30 Juni ini. Ya, jadi data-data konkret ini sangat banyak nih surat-surat dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, nah ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga ya itu tadi, ketika wajib pajak menyampaikan SPT yang lebih bayar. Nah ini sama ya seperti yang nomor 1 ya. Selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah ini mirip ya yang 1. Nah kemudian yang keempat, mereka wajib pajak ini minta pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah jadi kita juga pernah nanganin pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya. Karena memang jumlah PPN yang setiap bulan itu lebih bayarnya besar banget ya, sehingga mengganggu cash flow ya. Nah inilah salah satu strategi wajib pajak di dalam manajemen pajak ya, di mana kita meminta pengembalian terlebih dahulu supaya apa, pajak yang mengendap uangnya di KPP ya atau di negara itu bisa kita minta dulu. Tujuannya ya untuk pendanaan bagi operasional perusahaan ya. Nah ini juga diperbolehkan secara undang-undang. Nah ketika kita meminta pengembalian pendahuluan, nah kita akan diperiksa oleh otoritas pajak. Nah ini kriteria yang keempat. Nah kriteria yang kelima ya, jika SPT Bapak Ibu sekalian, SPT wajib pajak ya, itu menyatakan rugi ya, rugi terus menerus. Ya bahkan ada penelitian ya, salah satu penelitian yang menyatakan bahwa ini banyak perusahaan-perusahaan rugi ya, tapi kenapa masih bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun? Nah ini question mark kan, menjadi tanda tanya besar. Nah ini juga menjadi salah satu indikator ya untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Ya, nah ini kriteria yang kelima. Oke, next slide, Mbak Sri. Nah, kemudian next slide, Mbak Sri. Nah, kemudian apabila ya wajib pajak melakukan penggabungan ya atau merger ya, peleburan, pemekaran, likuidasi ataupun pembubaran ya, termasuk wajib pajak yang ingin meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi bukan meninggal ya, meninggal Indonesia untuk selama-lamanya bukan istilahnya meninggal ya, tapi dia ingin merubah menjadi warga negara selain Indonesia. Nah ini juga masuk ke dalam kriteria pemeriksaan pajak. Ataupun wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku ya. Tahun buku. Ya, jadi kita juga pernah nanganin klien ya melakukan perubahan tahun buku ya. Seperti kita tahu, yang kita kenal tahun buku di Indonesia adalah Januari sampai Desember. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk beberapa perusahaan asing ya, seperti Jepang ya, mereka tahun bukunya adalah Maret sampai dengan April ya. Nah kemudian ada juga tahun buku ya Juni sampai Juli. Ada juga Agustus sampai September.
Nah, ketika kita mengenanganin klien tersebut, mereka merubah dari September ke Oktober itu menjadi Maret ke April. Nah, pada saat permintaan perubahan tahun buku, ini masuk sebagai kriteria pemeriksaan pajak. Ataupun kita melakukan perubahan metode pembukuan, ya. Ataupun kita juga melakukan penilaian kembali aktiva tetap atau yang disebut revaluasi aset tetap. Nah, ini juga masuk sebagai kriteria pemeriksaan pajak. Ya. Nah, kemudian kriteria lain yaitu wajib pajak itu tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. Sudah ditegur, nggak dibalas-balas, ya. Kemudian sudah dikasih surat lagi, yang kedua nggak dibalas-balas juga. Nah, masuk ke dalam analisis risiko bahwa wajib pajak ini tidak comply, tidak taat terhadap perpajakan. Ini juga menjadi salah satu kriteria pemeriksaan pajak. Ya. Nah, kemudian kriteria selanjutnya, ya, yaitu wajib pajak menyampaikan SPT, ya. Tapi dia terkena dalam analisis risiko. Nah, jadi DJP ini mempunyai analisis risiko nih, ya. Misalkan penjualannya tinggi nih, ya, penjualan tinggi. Tapi kenapa pajaknya cuma rendah? Ya, kita juga pernah kena namanya sitor, ya. Jadi omsetnya tinggi, tapi kenapa pembayaran pajaknya cuma 0, sekian? Kalau dibandingkan dengan industri bayar pajaknya 3%-an nih untuk net profitnya nih, ya. Nah, disinilah yang menjadi salah satu kriteria juga, ya, di dalam pemeriksaan pajak. Jadi jangan, Pak Rianto, kita sudah comply Pak terhadap pelaporan SPT kita, ya. Tapi kalau dilihat dari analisis kesebandingan, ya, antara omset dengan pembayaran pajak, pelaporan pajak, nah ini sangat jomplang nih, sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, disinilah masuk dalam kriteria pemeriksaan pajak, ya. Nah, kemudian kriteria pajak yang terakhir, ya, pengusaha kena pajak dalam hal ini wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya, tidak melakukan penyerahan barang kena pajak